Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, budi syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini dalam rangka acara Jamiah Tahlil. Jamiah Tahlil ini dilakukan setiap malam Rabu. Pada malam hari ini, malam Rabu ini di rumahnya Bapak Kurdi. Kita semua ini dikasih kesehatan dan umur panjang. Kita semua ini dikasih keniatan yang mulia. Di dalam perjalanan hidup kita ini, yang mulia itu mau menghormati diri orang lain. Kita ini hadir di rumahnya Bapak Kurdi ini secara tidak langsung, yaitu menghormati Bapak Kurdi. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menganjurkannya, yaitu suatu rahmi di antara manusia dan manusia, di antara umat dan umat. Kita semua ini telah melakukan ajaran-ajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini sedang menjalankannya. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama pada malam Rabu ini kita membahas di dalam kitab Nurjati. Di dalam kitab Nurjati ini pembahasannya yaitu berbunyinya bayyinah. Di dalam kitab Nurjati ini, bayyinah ini maknanya beja berba itu badan manusianya. Ya jareyi tasid jareyi maknanya ing perjalanan ing alam kubur. Nun jabernanya ing saking gustihnya. Jadi di dalam kitab Nurjati ini membahasnya yaitu bayyinah. Yang pertama kita bahas ini di dalam huruf beja berba badan manusianya. Kita semua ini hidup ini tergantung badan kitanya. Mau diarahkannya kemana? Diarahkannya kebaikan, silakan. Diarahkan keburukan, silakan. Itu tidak ada yang melarang. Itu tergantung umat manusianya. Itu tergantung badan umat manusianya. Karena Allah pun tidak melarang terhadap umat manusia. Mau mengambilnya yang buruk, silakan. Mau mengambilnya yang baik, silakan. Semuanya itu tergantung badan manusianya.
Karena penentuan-penentuan umat manusianya itu tergantung perjalanan-perjalanannya, tergantung perbuatan-perbuatan umat manusianya, bukan karena agamanya, bukan karena kitabnya, bukan karena hafalan kitabnya, bukan karena pegangan-pegangan agamanya. Itu semua yang entar besok yang dinilai, yang ditimbang itu bukan agamanya, bukan kitabnya, tapi yang ditimbang itu adalah amal perbuatan-perbuatan kitanya di dalam dunia ini. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunia ini adalah kunci-kunci umat manusia entar besok. Bila ada orang yang bilang kemuliaan-kemuliaan umat manusia entar besok, berarti salah penafsirannya. Kemuliaan-kemuliaan umat manusianya itu adanya di dalam dunia, bukan nanti-nanti. Karena nanti-nanti itu adalah pembalasan-pembalasan atas perbuatan-perbuatan kitanya di dalam dunia ini. Karena di dalam kitab Nurjati tergantung ingkawitannya, perbuatan-perbuatan umat manusianya di dalam dunianya, entar pembalasan-pembalasan di dalam kuburnya. Jadi entar besok itu mendapatkannya, yaitu pembalasan-pembalasan atas perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunia ini. Jadi kita semua ini harus berhati-hati di dalam perjalanan-perjalanan di dalam dunia ini. Karena yang dinilai entar besok itu bukan agamanya, bukan kitabnya, bukan pegangan-pegangan agamanya, bukan pegangan-pegangan kitabnya, bukan hafalan-hafalan kitabnya. Tapi yang dinilai itu amal perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunia ini. Entar besok yang ditimbang itu adalah amal perbuatan-perbuatan kita ini. Seorang umat manusia melakukan ibadah-ibadah setekun apapun tidak ada gunanya bila perbuatan-perbuatannya umat manusianya itu tidak berakhlak. Hafalan-hafalan kitab setinggi apapun umat manusianya itu 1000 hafalan kitab, bila tidak berakhlak entar tidak ada gunanya. Setinggi apapun, sekencang apapun memegang keyakinan-keyakinan tentang agama atau tentang Tuhannya, umat manusianya itu tidak ada gunanya bila umat manusianya itu tidak berakhlak. Karena umat manusia yang ada gunanya itu umat manusianya yang berakhlak. Saya kasih contoh, seorang menteri agama atau seorang ulama-ulama atau kiai-kiai, hafalannya hafal 1000 kitab, agamanya kencang dia pegang, tentang ketuhanan-ketuhanannya dia memegangnya dengan kencang, tapi dia tidak berakhlak. Seorang menteri agama, contohnya banyak seorang menteri agama yaitu yang korupsi. Seorang menteri agama itu tahu bahwa korupsi itu tidak baik, tapi dia mau melakukannya. Berarti seorang menteri agama itu tidak berakhlak. Jadi agama-agamanya, kitab-kitabnya, atau Tuhan-Tuhannya yang dia pegang itu tidak ada gunanya,
itu dia tidak ada artinya bila melakukan korupsi-korupsi seperti itu. Itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua. Seorang pemimpin pondok zaman-zaman sekarang ini banyak yang salah digunakan. Tentang pondoknya, tentang agamanya, tentang kitabnya, tentang ketuhanannya. Karena banyak pemimpin-pemimpin pondok zaman-zaman sekarang, yaitu banyak yang menggagahi anak didiknya. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, apakah seorang pemimpin pondok lalu menggagahi anak didiknya? Apakah seorang kiai, seorang pemimpin pondok itu berakhlak atau tidak, para jamaah? Tidak. Jelas tidaklah. Karena kunci umat manusianya itu karena akhlak, bukan karena agama, bukan karena kitab, bukan karena memegang ketuhanannya. Bila umat manusia tidak berakhlak, itu tidak ada gunanya. Setinggi kitab hafalan apapun tidak ada gunanya. Setinggi agama kencang pun tidak ada gunanya. Setinggi memegang keyakinan terhadap Tuhannya, itu tidak ada gunanya. Setinggi apapun jabatannya atau panggilannya, bila tidak berakhlak, itu tidak ada gunanya. Jadi saya kasih contoh lagi. Bila seorang menteri agama lalu korupsi, apakah itu berakhlak atau tidak, para jamaah? Tidak. Itu contohnya. Seorang menteri agama itu dipastikan kitab-kitabnya hafal banyak, agamanya kencang dia memegangnya, ketuhanan dia kencang memegangnya. Tapi korupsi dipastikan itu tidak berakhlak, dipastikan dia mendapatkan balasan-balasan dari perbuatan-perbuatannya, entar mendapatkan balasan-balasan yang tidak mengenakan atas perbuatan-perbuatannya. Seorang hafiz, seorang hafalan Quran, setinggi hafalannya, setinggi bacaannya, tapi dia melakukan maksiat-maksiat. Zaman-zaman sekarang ini banyak yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tentang itu. Jadi kunci umat manusianya itu yang utama itu adalah akhlak dan budi pekerti. Bukan agamanya, bukan kitabnya, bukan yang memegang Tuhannya. Jadi tergantung umat manusianya, entar besok itu mengambilnya, apakah yang baik, apakah yang buruk. Karena di dalam beja berba badan manusianya, itu tergantung umat manusianya mengarahkannya kemana. Kebaikan silakan, keburukan silakan. Sang pencipta itu tidak melarang. Karena antar besok yang menanggung bebannya, yang menanggung balasan-balasannya, yaitu adalah ing dirinya, bukan sang penciptanya. Karena badan manusianya itu kuncinya adanya ing dirinya sendiri, bukan tergantung sang pencipta. Manusia hidup itu tergantung umat manusianya, bukan tergantung sang pencipta. Sang pencipta itu hanya meridoi. Sang pencipta itu hanya biidnillah, kelawan ridhoi Gusti Allah atau kelawan ridhoi sang pencipta. Jadi segala sesuatu umat manusianya itu tergantung ing dirinya semua, bukan tergantung sang pencipta. Jadi kita semua ini harus berhati-hati
di dalam perjalanan-perjalanannya. Supaya paham bahwa saya hidup ini bukan karena Sang Pencipta. Saya hidup ini karena saya sendiri. Saya kasih contoh. Saya ingin minum. Apakah ingin minum itu disuruh oleh Sang Pencipta atau Tuhannya para jamaah? Ya. Itu saya kasih contoh seperti itu. Lalu contoh yang kedua, bila umat manusia menginginkan sesuatu seperti makanan-makanan. Bila umat manusia menginginkan sesuatu sesuap nasi, apakah itu disuruh oleh Gusti Allah? Apakah keinginan-keinginan dirinya para jamaah? Segala sesuatu umat manusianya itu tergantung dirinya semua, bukan tergantung Sang Pencipta atau Tuhannya atau Allah atau Gustine. Segala sesuatu umat manusia hidup di dalam dunia ini tergantung dirinya semua, bukan tergantung Sang Pencipta. Itu membahas dari B Jabar Ba. Lalu dilanjutkan dengan ya tasjid jareyi ing perjalanan ing alam kubur. Segala sesuatu umat manusia di dalam kubur itu pasti ada perjalanan-perjalanannya. Kita semua ini manusia hidup di dalam dunia. Entar besok mati, yaitu di dalam alam kubur. Di dalam alam kubur itu dipastikan ada perjalanan-perjalanannya. Yang pertama kali yaitu perjalanan-perjalanan di dalam dunia. Jadi kita semua ini di dalam dunia ini harus berhati-hati di dalam perjalanan-perjalanannya. Karena kunci umat manusia di dalam kubur itu adanya di dalam dunia. Tentang apapun, semuanya kuncinya adanya di dalam dunia. Bila ada orang yang bilang bahwa entar besok kenikmatan-kenikmatan umat manusia itu jangan dipercayai. Karena kenikmatan-kenikmatan umat manusia aslinya itu adanya di dalam dunia, bukan nanti-nanti. Karena kenikmatan-kenikmatan jasmani itu adanya di dalam dunia, bukan di dalam kubur, bukan di dalam alam maksar, bukan di dalam alam pertimbangan, bukan di dalam surga atau neraka. Segala sesuatu umat manusianya itu semuanya kuncinya adanya di dalam dunia. Kenikmatan-kenikmatan umat manusia itu adanya di dalam dunia. Karena di dalam dunia ini kenikmatan-kenikmatannya yaitu jasad-jasadnya. Umat manusianya itu aslinya, surga umat manusianya itu adanya di dalam dunia. Kenikmatan jasad adanya di dalam dunia, yang merasakan manis pahitnya getirnya. Yang merasakan kebahagiaan-kebahagiaan itu adanya di dalam dunia umat manusianya itu, bukan nanti-nanti. Kalau nanti-nanti itu kenikmatan-kenikmatan roh, kesengsaraan-kesengsaraan roh, bukan jasadnya. Jadi kita hidup di dalam dunia ini, kita manfaatkanlah sebaik-baiknya, sebaik mungkin. Karena umat manusianya, kenikmatan-kenikmatan atau kesengsaraan-kesengsaraan umat manusia itu adanya di dalam dunia, bukan nanti-nanti.
itu tentang jasadnya. Bila tentang roh itu tergantung perbuatan-perbuatan umat manusianya di dalam dunianya. Tergantung kawitan-kawitannya, perbuatan-perbuatan di dalam dunianya. Karena kenikmatan-kenikmatan roh itu adanya di dalam kubur. Karena di dalam kubur itu kenikmatan-kenikmatan roh. Karena nikmat kubur atau siksa kubur itu adalah roh yang merasakannya. Kalau jasadnya itu lebur. Karena jasad itu terciptanya dari alam, entar kembali ke alam. Jadi jasad-jasad umat manusianya itu di dalam kubur itu dipastikan lebur. Tinggal rohnya. Karena roh-roh itu milik Gusti. Kalau jasad-jasad itu milik alam. Jadi tergantung umat manusianya mengambilnya yang mana di dalam dunianya. Mengambil yang baik, entar mendapatkan kenikmatan-kenikmatan roh di dalam kuburnya. Mengambilnya yang buruk, entar mendapatkan kesengsaraan roh di dalam kuburnya. Jadi di dalam kubur itu pasti ada perjalanan-perjalanannya. Karena di dalam tasijarehi, perjalanan ing alam kubur. Perjalanan ing alam kubur itu kuncinya tergantung perbuatan-perbuatan badan manusianya di dalam dunianya. Bila baik, entar mendapatkan nikmat. Bila buruk, entar mendapatkan kesengsaraan. Karena di dalam perjalanan-perjalanan itu ada dua jalan. Perjalanan baik dan perjalanan buruk. Itu membahas dari tasijarehi. Lalu dilanjutkan dengan nun jaberna ing saking gustihne. Umat manusianya itu tergantung ing saking gustihne semua. Penentuan-penentuan umat manusianya itu tergantung ing gustihne semua. Penentuan hidup ing saking gustihne. Penentuan mati itu ing saking gustihne. Jadi segala sesuatu umat manusianya itu hidup dan mati itu penentuan-penentuannya itu tergantung ing saking gustihne. Bila penentuan-penentuan nikmat kubur atau siksa kubur itu penentuannya tergantung amal perbuatan-perbuatan umat manusianya di dalam dunianya. Entar mendapatkan pembalasan-pembalasan atas perbuatan-perbuatan di dalam dunianya. Penentuan-penentuan besok itu semuanya dipasrahkan saja terhadap ing saking gustihne. Karena penentuan-penentuan besok itu adalah ing saking gustihne. Bila ada orang yang tahu tentang besok, jangan dipercayai. Karena urusan hablum minallah itu adalah Gusti Allah yang berkuasa. Karena di dalam nun jareni ing kekuasaan ing saking gustihne. Yang berkuasa itu adalah ing saking gustihne, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Lalu dilanjutkan dengan alif jaber a ing atasi Gusti. Yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti. Urusan hablum minallah atau hablum minanas. Bila ada orang yang bisa mengetahui entar besok, jangan dipercayai. Karena urusan-urusan hablum minallah itu yang hakiki, hak yang pasti itu adalah Gusti Allah. Karena di dalam ainuhin ing satuhune pangeran kang berhak yang hakiki yaitu Gusti Allah, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Bila ada orang umat manusia bisa mengetahui entar besok, jangan dipercayai 100%. Karena urusan-urusan besok itu urusan hablum minallah.
Karena yang berkuasa itu Gusti Allah, yang mengatasi itu Gusti Allah, yang mengasih segala sesuatu, keputusan-keputusan, penentuan-penentuan itu adalah Gusti Allah. Karena di dalam kapesekum maknanya ujung yang paling tertinggi itu penentuan-penentuannya, bahwa ini yang mendapatkan nikmat, bahwa ini yang mendapatkan sengsara. Itu adalah Gusti Allah, itu adalah Sang Pencipta, itu adalah ing saking Gustine, itu adalah Tuhannya. Jadi penentuan-penentuan tentang urusan hablum minallah adalah Gusti Allah, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Titel apapun umat manusia jangan dipercayai bila ada orang yang bisa mengetahui entar-entar besok, entar di dalam kubur, entar di dalam akhirat, entar di dalam alam maksar, alam pertimbangan, atau surga neraka. Bila umat manusia bisa mengetahui tentang itu, jangan dipercayai, dia bohong besar. Karena di dalam kitab Nurjati, penentuan-penentuan tentang itu yang berkuasa itu adalah ing Gustine, bukan umat manusia, bukan makhluk-makhluknya. Saya mempertegaskan seperti itu. Karena zaman-zaman sekarang umat manusianya itu banyak yang menjadi Tuhan-Tuhan. Banyak yang bisa menentukan tentang besok. Jadi saya mempertegaskan pada malam Rabu ini, jangan dipercayai bila ada orang yang bilang bahwa entar besok bisa mengetahuinya. Yang tahu itu entar besok adalah Gusti Allah, adalah Sang Pencipta, adalah ing Gustine, adalah Tuhannya. Cukup sekian saja pengaosan atau pengajian pada malam hari ini, malam Rabu ini. Bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.